أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diringankan langkah kita untuk menunaikan sholat Jumat di Masjid Nurul Huda ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya selalu kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
baru selang 1 hari kita memperingati sebuah momen di mana pada tanggal tersebut ada seorang umat manusia yang sangat spesial, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di dunia ini. Ketika berbicara seseorang yang istimewa dilahirkan di dunia ini, maka tentulah ibaratnya kita memperoleh suatu informasi bahwa akan hadir seorang pejabat di kampung ini. Kita akan berusaha untuk menjamu beliau, berusaha untuk menyambut beliau dengan luar biasanya, sehingga harapannya beliau nanti menjadi senang. Ini adalah level kita sama-sama manusia. Untuk menghormati Nabi kita Muhammad SAW, juga banyak di antara kita yang merayakan hari kelahiran beliau dengan berbagai cara. Salah satunya kalau di Yogyakarta ini ada yang namanya sekaten. Dan masih banyak lagi perayaan-perayaan yang dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah cuma seperti itu yang harus kita lakukan ketika setiap tahun kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah dengan seperti itu kita nanti pasti yakin dapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti, seperti yang tadi kami sampaikan di awal tadi? Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Ahzab yang tadi kami bacakan, bahwa sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan, ada contoh bagaimana Rasulullah itu mencontohkan. Karena Rasulullah sendiri juga berkata, aku itu manusia sama seperti kalian. Aku juga makan, aku juga minum, dan aku juga menikah. Maka disinilah bukti kita di dalam mencintai Rasulullah. Kalau memang betul-betul kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus meyakini dan membenarkan semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang ada di dalam hadis, apa yang di dalam surah-surah yang menyebutkan tentang beliau, itu juga kita harus meyakini. Al-Quran sebagai mukjizat beliau yang dibawa oleh Rasulullah, diturunkan melalui malaikat Jibril dari Allah kepada Rasulullah. Untuk kita semuanya, kita juga harus meyakini kebenarannya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita harus mentaati beliau. Apa yang kita taati? Semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, semua yang dilarang oleh Rasulullah, kita harus sami'na wa ata'na. Di dalam hukum beribadah, perlu kita ingat, di dalam hukum beribadah itu hukumnya adalah semua haram kecuali ada perintah. Jadi kita mulai tanamkan mulai dalam diri kita. Kita mau melakukan ibadah apa? Ada perintahnya tidak? Kalau tidak ada perintahnya, walaupun itu bagus, kalau berhubungan dengan ibadah, ya kita tidak boleh melakukan. Misal puasa ngebleng selama 1 bulan full,
Ada perintahnya tidak? Tidak ada perintahnya. Maka kita tidak boleh melakukan. Sholat Jumat yang kita dirikan sekarang, ada perintahnya tidak? Jelas sekali di surat Jumu'ah. Tertera jelas sekali. Bahkan itu sampai tegasnya adalah tinggalkan jual beli ketika mendengar azan. Maka ini kita harus melakukan. Sedangkan semua yang berbicara muamalah, hubungan antar manusia, itu semuanya diperkenankan, kecuali ada larangan. Kita bergaul dengan yang tidak beragama Islam, boleh tidak? Oh, tidak ada larangan. Selama tidak berhubungan dengan akidah kita diperkenankan berteman, sekantor, sesama pedagang, dia adalah pembeli kita, itu kita boleh. Yang kita tidak boleh apa? Yang kita tidak boleh adalah kalau kita ikut nimbrung di dalam agama dan keyakinan dia, itu tidak boleh. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kalau kita memang benar-benar mencintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sholat kita, apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah sudah sesuai? Kalau kita belum paham bagaimana? Kalau kita belum paham, kita ngaji bersama. Kebetulan kalau di Masjid Nurul Huda ini ada momennya, ada wadahnya. Setiap hari Selasa itu kajian tafsir. Setiap hari Minggu malam semuanya, ya, kalau Selasa itu habis maghrib, Minggu malam itu habis isya, ada tahsir. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya ibadah kita itu betul-betul sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah. Jangan kita hanya bisanya katanya. Sholat, misalkan ada imam yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim baru Al-Fatihah. Lalu ada imam yang memulai tanpa bismillahnya terdengar langsung Al-Fatihah. Kita nggak tahu apa-apa, bilang itu yang nggak pakai bismillah itu bid'ah. Ini kita tidak boleh. Sudah tahu belum? Sudah pernah belum membaca hadisnya? Kan itu. Hadisnya sahih atau tidak? Dan ternyata dua-duanya itu, mohon maaf, sahih semua. Yang satunya yang riwayatkan adalah Bukhari, yang satunya yang riwayatkan Muslim. Semuanya benar. Tidak ada yang bid'ah. Nah, kadang-kadang kita itu bertengkar gara-gara hanya hal yang sepele seperti itu. Tapi kita juga jangan lalu meringankan. Wah, ini bagus, pasti boleh sama Rasulullah. Tidak. Ini ibadah bukan. Kalau ini ibadah, maka harus ada tuntunannya. Tapi kalau hubungan antar manusia, silahkan. Karena itu. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah bukti kecintaan kita mencintai Rasulullah adalah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah, dan itu selalu dilakukan oleh Allah dan malaikatnya, dan kita diminta melakukannya itu cuma satu, yaitu sholawat yang kita baca ketika tahiyat. Ketika at-tahiyat itu kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim
seterusnya. Ini adalah afdolu sholawat. Kalau kita membaca sholawat ini, maka kita berpahala. Dan kita bisa memperoleh syafaat beliau karena dianggap sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Kapan bersolawat? Secara otomatis kita sholat 17 rakaat, maka kita sudah bersolawat sebanyak 8 kali. Masih kurang? Kalau masih kurang, silakan ditambah rakaatnya di dalam bersolat. Ada sholat duha, ada sholat tahajud. Masih kurang? Bisa kita lakukan setiap saat. Toh kita tidak berat kok sambil bekerja, sambil berdagang, sambil mencangkul di sawah, kita sambil bekerja sambil bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi tidak usah keras-keras. Ketika ditanya sama pelanggan, Mas ini harganya berapa? Kita jawab dulu. Sambil melayani lagi, kita bersolawat lagi. Itu kita diperkenankan. Kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya nanti kita menggantungkan diri. Kita menggantungkan diri bercita-cita kalau bisa adalah dan selalu berdoa agar kita nantinya bisa bertemu Rasulullah SAW. Yang tadi kami bacakan, kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Itu adalah dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tidak hanya kita sering-sering bersolawat, tapi kita tahu tidak bagaimana kehidupan Rasulullah. Maka kita bisa sering-sering membaca surah Nabawiyah. Perjalanan hidup Rasulullah itu seperti apa? Bagaimana beliau itu menghadapi orang-orang yang zalim? Bagaimana beliau itu berkorban hanya menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kita harus sering membaca itu. Sama seperti kita mencintai seorang wanita, pasti akan selalu membaca surat-suratnya dia, mencari tahu siapa sih dia. Nah ini kita katanya cinta sama Rasul, kita tidak tahu siapa istri beliau, bagaimana istri beliau. Hanya tahunya adalah wah Rasulullah itu poligami, maka kita harus poligami. Tidak seperti itu. Bagaimana Rasulullah itu berpoligami? Siapa yang dinikahi oleh Rasulullah? Di dalam riwayat istri beliau itu yang perawan cuma satu, yaitu Aisyah. Semuanya adalah janda. Apakah berparas cantik? Tidak semuanya berparas cantik. Ini salah satu kita di dalam mengamalkan bukti kita mencintai Rasulullah. Jadi tidak hanya sekedar merayakan, tetapi kita juga harus mengamalkan apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khajal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.